Setelah disampaikan beberapa paparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi ODGJ yang ada di Desa Kendalrejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Alhamdulillah di Wonodadi yang sudah dipasung sudah dilepaskan semuanya, Mas Rafi. Bahkan 3 bulan yang lalu, gitu ya. 3 bulan yang lalu kita melepaskan 4 kondisinya sudah pasung lepas. Hari ini sudah lepas dan 1 itu sudah aktivitas normal seperti kita. Ya, berbasis masyarakat atau ke rumah sakit? Berbasis masyarakat. Ya, yang berhasil itu sekali lagi sudah kami sampaikan depan bahwa program ini tidak akan pernah berhasil tanpa support dari kepolisian, tanpa support dari ulama, tanpa support dari masyarakat, dari desa. Yang berhasil itu suaminya kami support, lingkungannya ikut memandikan, ikut ngasih makan, jadi sangat dihargai sebagai diri manusia. Artinya dukungan stakeholder ya, ini harus. Iya, betul. Dan yang utamanya adalah dukungan keluarga yang Salah satu ODGJ yang dikunjungi ini adalah SHR, janda warga Desa Kendalrejo, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, yang telah lama dikurung di dalam rumah oleh keluarganya. Setibanya di kediaman keluarga SHR, tim teknis penanganan masalah kesehatan jiwa Provinsi Jawa Timur beserta seluruh lintas sektoral yang dilibatkan langsung memeriksa kondisi SHR. Saat dikunjungi, kondisi SHR pun nampak memprihatinkan. Beberapa penanganan pun dilakukan oleh tim, mulai dari memotong rambut SHR, membersihkan seluruh badannya, sampai beberapa penanganan lainnya. Action pembebasan pasung yang kita lakukan kali ini atas nama Bu Suharti, Desa Kendalrejo RW 1 RW 1, ini sudah dipasung 8 tahun, Pak. Ini kita lakukan pembebasan di tahap awal. Jadi secara akumulasi bertambah 1 lagi, kita mempunyai 23 orang, tambah 1 lagi 24 yang masuk dalam proses pembebasan pasung berbasis masyarakat. Ya, kondisinya bagaimana Pak? Untuk ini tadi kita lihat masih sangat memprihatinkan sekali, terutama kebersihan fisiknya Bapak. Kukunya panjang, rambutnya panjang, ini mungkin sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun belum pernah dimandikan. Jadi untuk asesmen yang kita lakukan pertama adalah melakukan personal hygiene, kita mandikan, kita potong kuku, kita potong rambutnya, kemudian setelah bersih nanti kita lakukan pengobatan dengan melakukan penyuntikan untuk tahap yang pertama. Kita selalu kompak dalam penanganan Blitar bebas pasung, dengan dalam artian kita selalu koordinasi yang tepat waktu, cepat tanggap apabila ada pelaporan dari masyarakat ataupun lintas sektor terkait. Ya, secara teknis apa yang dilakukan di lapangan itu? Kita secara teknis untuk melakukannya yaitu action langsung, bisa langsung penanganan terhadap penderita, misalnya memberikan terapi ataupun injeksi. Ya. Kendala apa yang sering dialami oleh programmer? Biasanya untuk kendala yang sering dialami yaitu pertama, penanganan penderita yang sulit untuk dikendalikan. Yang keduanya, keluarga dari penderita yang begitu tidak respektif terhadap penanganan. Ya, selama ini untuk mengatasi itu apa yang dilakukan oleh programmer? Kita selalu kompak dengan lintas sektor terkait, misalnya dari kepala desa, dari kepolisian, dari Koramil, dan juga programmer yang lain, kita selalu siap untuk gabung.
adanya penanganan ini, setidaknya untuk stigma masyarakat sudah mulai terkurangi. Banyak dari masyarakat yang mengatakan, Bu, ternyata kesehatan jiwa itu atau gangguan jiwa itu bisa ditangani. Mereka juga beberapa keluarga mengatakan bahwa pasien-pasiennya sembuh, bisa berkarya. Yang kedua terkait dengan kerjasama lintas sektor. Saya lihat lintas sektor juga sangat luar biasa, terlibat aktif. Jadi kepolisian juga langsung memberikan penanganan tidak hanya ke Pasung saja, tetapi juga kepada gelandangan Sekot. Kendala tentu saja ada karena tidak semua masyarakat kita belum paham betul terkait dengan kesehatan jiwa. Jadi kami perlu mendeskripsikan kesehatan jiwa itu supaya mudah dipahami oleh masyarakat awam terutama. Yang kedua karena sosialisasi ini juga sangat terbatas, artinya terbatas hanya perwakilan-perwakilan masyarakat saja, sehingga ke depan tim kami juga sedang merencanakan untuk sosialisasi ini tidak hanya kepada institusi saja, tapi kepada lembaga-lembaga pendidikan, misalnya di sekolah, di pesantren, supaya nanti semakin banyak orang-orang yang tahu tentang kesehatan jiwa. WNT sendiri merupakan korban pasung warga desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, yang akhirnya dibebaskan dari pemasungan oleh Tim Gabungan Penanganan Masalah Gangguan Jiwa Kabupaten Blitar setelah belasan tahun menjadi korban pemasungan oleh keluarganya. Saat petugas datang ke lokasi, kondisi WNT sangat memprihatinkan. Kaki dirantai diikat dengan batang pohon yang berada di kebun belakang rumah keluarganya. Proses pembebasan korban pasung ini sangat dramatis. Petugas mengalami kesulitan membuka kunci rantai sehingga terpaksa harus digergaji. Pasca pembebasan akan kita lihat dari kondisi pasien. Untuk pasien yang kondisinya sudah bagus, akan kita masukkan ke dalam terapi kerja, Pak. Jadi sesuai dengan bakat dan keahlian, mereka akan kita arahkan untuk dibekali diri sehingga mempunyai kemandirian, paling tidak bisa menyelesaikan atau tentang hajat hidupnya sendiri sehingga terhindar dari kemungkinan untuk dipasung lagi. Pak, artinya nanti diberikan sampai berapa bulan tahap perawatan penderita? Untuk perawatan ini akan kita lakukan dengan observasi pertama 3 bulan. Jadi nanti setelah kita mandikan, kita bersihkan, akan kita lakukan penyuntikan tahap pertama, kemudian nanti tahap 2 minggu lagi kita lakukan suntikan lagi sampai kita lakukan selama 6 kali pemberian dengan interval 2 minggu. Jadi untuk sesi pertama ini kita lakukan asesmen selama 3 bulan. WNT merupakan salah satu dari sekian banyak korban pasung di Kabupaten Blitar yang dibebaskan oleh tim untuk dirawat di rumah dengan pola berbasis masyarakat, alias tidak dievakuasi di rumah sakit jiwa. Nah pemirsa, demikian tadi berlangsungnya pertemuan koordinasi lintas sektor yang diselenggarakan oleh Pemkab Blitar melalui bidang penanganan kesehatan jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengenai penanganan gangguan jiwa berbasis masyarakat. Semoga nantinya tidak ada lagi pemasangan pasung dalam menangani orang dengan gangguan jiwa khususnya di Kabupaten Blitar. Akhirnya saya Anissa Azahra mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.